Halo nakama dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama Abimanyu 06. Kali ini kita akan membahas beberapa kejahatan kelompok topi jerami yang sudah diketahui. Langsung saja kita bahas. Pertama, menghajar Tenryubito. Meskipun Tenryubito dikenal sebagai kelompok bangsawan dunia yang sangat menyebalkan, tindakan mereka tetap membuat mereka terhormat di mata masyarakat. Namun menghajar salah satu dari mereka hingga meninggalkan bekas tinju di wajah jelas merupakan pelanggaran berat yang tak bisa dimaafkan dalam dunia One Piece. Tidak hanya itu, Usopp juga membuat kekacauan dengan mendaratkan pantatnya di Tenryubito lainnya saat tiba di tempat pelelangan. Tindakan-tindakan ini jelas memicu kedatangan Kizaru dan Sentomaru ke Sabaody Archipelago. Nami yang merupakan pencopet. Walaupun Nami mencuri untuk mengumpulkan uang demi membeli kembali desa Kokoyashi, tindakan tersebut tetap merupakan sebuah kejahatan. Meskipun setelah Arlong ditangkap dan Nami tidak lagi perlu menebus desa tersebut, kebiasaannya dalam mencuri tidak hilang begitu saja. Inilah yang mungkin menjadi alasan julukan Nami si kucing pencuri. Selanjutnya, Luffy menerobos Impel Down. Meskipun niat awalnya yakni untuk menyelamatkan kakaknya dari penjara dan ancaman eksekusi, tindakan Luffy justru mengakibatkan kekacauan yang besar. Dengan menerobos Impel Down, Luffy tanpa sengaja membuka jalan bagi bajak laut kriminal yang berbahaya untuk melarikan diri. Blackbird memanfaatkan kekacauan tersebut dan berhasil membebaskan sejumlah tahanan dari level 6 serta mengumpulkan kru berbahaya sebagai hasilnya. Meskipun Luffy juga menyelamatkan sejumlah pasukan tentara revolusi dan rekan-rekannya, dampak tindakannya membuat situasi dunia semakin tidak terkendali. Luffy secara langsung berkontribusi dan pada penguatan Blackbird dan peningkatan ancaman global. Selanjutnya adalah Jinbe membelot ke Shirohige. 2 tahun lalu kelompok Shichibukai masih dianggap sebagai sekutu oleh Angkatan Laut. Namun saat diminta untuk membantu dalam peperangan, Jinbe malah membelot dengan menolak terlibat dalam pertempuran melawan Whitebird. Tindakan ini menyebabkan Jinbe ditahan di Impel Down level 6. Meskipun akhirnya Luffy berhasil membebaskannya, pelarian dari penjara tetap dianggap sebagai kejahatan tersendiri. Yang terakhir adalah menjadi bajak laut. Mengibarkan bendera bajak laut di dunia One Piece sudah cukup untuk dianggap sebagai tindakan kriminal. Kita pasti ingat bagaimana Sabo ditembak jatuh dari kapal kecilnya hanya karena mengibarkan bendera bajak laut. Meskipun mereka tahu anak kecil di kapal tersebut. Saint Jalmark, seorang Tenryubito yang menembak Sabo, tidak peduli. Baginya mengibarkan bendera bajak laut sama dengan menjadi bajak laut. Hal ini juga pernah tersinggung oleh anak buah Angkatan Laut, yaitu Morgan. Meskipun Luffy dan Zoro hanya berdua saat itu, tetap menganggap mereka sebagai ancaman hanya karena identitas bajak laut mereka. Dengan demikian, seluruh kelompok topi jerami yang berlayar di lautan sebagai bajak laut secara teknis terlibat dalam tindakan kriminal. Itu adalah beberapa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok topi jerami. Jika ada kesalahan kalimat atau teori, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian menyukai video ini. Terima kasih.